Halo Sobat Masih, balik lagi dengan Narator Magang. Seperti biasa, Narator Magang akan membawakan sebuah alur cerita film yang masih banyak aroma bercocok tanamnya. Dan film ini seperti biasa dari Korea yang berjudul What a Good Secretary Want, yang bercerita tentang seorang sekretaris yang bisa membantu bosnya dalam segala hal, termasuk pasti kalian tahu. Udah tanpa basa-basi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film akan dibuka dengan hiruk pikuk di sebuah kantor di pagi hari. Dan kita akan kenalkan para karakternya satu-satu. Yang duduk di depan ini namanya Pak Supri yang merupakan bos sekaligus pemilik perusahaan ini. Yang ini namanya adalah Rusdi yang merupakan staf di sini. Dan yang ini namanya adalah Mamat, juga staf. Bedanya dia ini agak sangean. Dan cewek satu-satunya yang sedang hamil ini namanya adalah Mbak Lisa. Dan mereka bertiga sedang melakukan rapat rutinitas seperti hari-hari sebelumnya. Di sini Lisa mengatakan kalau dia ingin cuti hamil untuk sementara waktu. Jadi dia akan mencarikan pengganti dirinya untuk menjadi sekretaris bagi Pak Rusdi. Yang rencananya sekretaris baru ini akan datang hari ini. 곧 올 거예요. 우리 김비서. Tak selang lama datang seorang gadis cantik. Saking cantiknya dan seksi membuat Rusdi dan Mamat sangat kegirangan saat bertemu dengan gadis ini di tangga. Lalu gadis ini dibawa oleh Lisa untuk menemui Pak Supri untuk dikenalkan. Dan gadis ini bernama Ana. Dan kelihatannya Pak Supri tertarik dengan si Ana ini. Kemudian Ana dibawa Lisa untuk ditunjukkan apa saja yang menjadi tugasnya, seperti mengangkat telepon, membuat jadwal, membuat kopi, dan membersihkan ruangan dari Pak Supri ini. 반갑습니다. 바쁜 시. 좀 가득 채워놨는데 보여줄게. Di besoknya, di hari pertama Ana bekerja, dimulai dengan rutinitas rapat seperti biasanya. Dan terlihat Pak Supri sangat puas dengan kinerja dari anak ini di hari pertama. Begitu pula dengan Rusdi dan Mamat yang sangat terbantu dengan keberadaan Ana di sini. Karena anak ini sering membantu mereka saat lembur, walau hanya sekedar membuatkan kopi dan memperlihatkan pemandangan indah dari bodinya yang seksi, yang membuat Rusdi dan Mamat sangat bahagia. Di malam harinya terlihat Supri sedang lembur di ruangannya. Tiba-tiba pintu ruangan diketuk. Dan alangkah kagetnya saat melihat Ana membawa makanan dalam keadaan basah kuyup. Di sini Ana membelikan Pak Supri makanan, padahal di luar sedang hujan deras. Yang hal ini membuat Pak Supri menjadi kaget dan heran. Kok anak ini segitunya sih? Dan mereka berdua lanjut makan bersama. Tapi sayangnya si anak ini gak bisa lama-lama, dia harus segera pulang. Walau Pak Supri ini berusaha untuk menahan Ana agar gak pergi, tapi sayangnya Ana keburu pergi. Dan Pak Supri ya gengsi lah kalau harus ngejar si Ana ini. 에이, 사장님 퇴근 안 하셨는데. 괜찮은데. Tapi sebenarnya sikap baik Ana ini tidak hanya kepada Pak Supri saja. Dia juga bersikap baik kepada Rusdi dan juga Mamat. Yang ternyata hal ini dipandang lain oleh Mamat. Dan Mamat juga menyukai si Ana. Dan waktu Pak Supri melihat Ana ngobrol dengan Mamat, dengan asiknya, Pak Supri merasa tidak senang. Ya, lebih tepatnya Pak Supri ini cemburu gitulah. Tapi apa mau dikata, mungkin karena gengsi, Pak Supri hanya memilih diam. Sampai-sampai saat si Ana mengantarkan berkas ke ruangannya, Pak Supri bersikap sangat-sangat cuek kepada si Ana, yang membuat Ana sangat kesal dan langsung pergi begitu saja dari ruangan Pak Supri. 왜? 곤란해? Di sore harinya saat mereka akan pulang, Pak Supri mengajak mereka semua untuk pergi ke bar. Ya, sekedar minum-minum melepaskan penat dari rutinitas. Awalnya mereka bersenang-senang, tapi sayangnya Ana harus berpamitan pulang, yang tentu saja membuat Pak Supri jadi bingung. Lalu Pak Supri mengejar Ana dan mengantarkannya pulang. Saat berada di rumah Ana, Pak Supri mengatakan kalau dia sangat menyukai Ana, yang tentu saja membuat Ana menjadi kaget dengan pernyataan dari Pak Supri ini. Dan saat Pak Supri akan pergi, Ana langsung menawari Pak Supri untuk masuk ke dalam rumahnya.
Tapi saat tahu kalau Ana ini sudah memiliki pasangan dari foto di dinding itu, Pak Supri merasa tidak enak dan pergi. Namun saat di luar, Pak Supri melihat ke arah jendela. Di sini Ana mulai membuka bagian bawah, seakan-akan mengundang Pak Supri untuk datang. Tanpa pikir panjang, Pak Supri langsung masuk ke rumah Ana dan melakukan pengenceritan dengan sangat enaknya. 걱정하지 마세요. Setelah kejadian di malam itu, Ana dan Pak Supri menjadi sangat dekat dan intim. Sampai-sampai saat ada waktu luang dan sepi, mereka berdua pasti melakukan pengenceritan. Saat mereka berdua akan melakukan pengenceritan, Pak Supri dan Ana hampir saja kepergok oleh Mamat. Tapi untungnya tidak jadi karena Mamat dipanggil oleh Rusdi. Padahal hampir banget tadi. Tapi Mamat yang memang suka dengan Ana mulai merasakan gelagat aneh dari mereka berdua. Jadi di malam harinya saat orang-orang pulang, si Mamat ini memilih sembunyi di kantor. Dan benar saja, si Mamat memergoki Pak Supri dan Ana sedang melakukan pengenceritan. Yang hal ini membuat hati Mamat langsung hancur berantakan, karena melihat orang yang paling dia sukai sedang melakukan pengenceritan dengan orang lain. Singkat cerita, Mamat menemui Rusdi di bar. Di sana Mamat menceritakan apa yang dia lihat kepada Rusdi. Tentu saja Rusdi awalnya nggak percaya dan malah mentertawakan si Mamat ini. Sedangkan Mamat sangat galau karena wanita idamannya diambil oleh bosnya sendiri. Di besok paginya Rusdi akhirnya percaya dengan perkataan dari Mamat karena Rusdi melihat sendiri saat Ana sedang memainkan rudal antar benua milik Pak Supri di bawah meja. Tapi Rusdi pura-pura tidak tahu. Setelah Rusdi pergi, mereka melanjutkan pengenceritanya. Di siang harinya Mamat menemui Ana di bar. Karena kepalang sange dan udah gak tahan, Mamat langsung memaksa Ana untuk melakukan pengenceritan. Dan anehnya Ana menerima dengan pasrah tapi enak. Tapi sayangnya itu semua cuman bayangan si Mamat aja. Yalah, cuman fantasi. Aduh. 괜찮으세요? 아싸, 지금 바로 봐주세요. 여기 바이러스 보이죠? Kemudian Mamat meminta Ana untuk mengajarinya membuat sebuah laporan. Di sini mereka berdua bercanda bersama dan semakin akrab. Entah gimana ceritanya, tanpa ragu-ragu Mamat langsung mencium Ana dan melakukan pengenceritan sampai malam sampai lemas. Di pagi harinya saat ke kantor, Mamat terlihat ceria. Tentu saja membuat Rusdi penasaran dengan apa yang terjadi. Tapi Mamat tidak menceritakannya pada Rusdi. Namun setelah malam harinya, Mamat baru menceritakan apa yang terjadi kemarin kepada Rusdi. Kalau dia dan Ana sudah melakukan pengenceritan. 야, 차장도 너도 다 따먹었는데 나 안 들을 게 뭐? Di pagi harinya Pak Supri mengajak Mamat Rusdi, Ana untuk rapat. Di dalam rapat itu Pak Supri ingin memulai tawaran bisnis baru, yang mana bila sukses dia akan mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Tapi di sini dia masih ragu dengan keamanan dari bisnis itu. Jadi dia butuh saran dari para pegawainya. Rusdi di sini benar-benar menentang keputusan dari Pak Supri. Dia takut uangnya tidak kembali. Tapi di lain sisi Ana meyakinkan Pak Supri agar tidak takut. Begitu pula dengan Mamat yang terlihat setuju dengan perkataan Pak Supri. Mungkin di sini Mamat ingin terlihat menonjol di depan Ana dan ikut meyakinkan keputusan Pak Supri agar mau berinvestasi di tempat itu. Walau sebenarnya si Mamat ini juga ragu. Karena terus diyakinkan, akhirnya Pak Supri ikut peluang bisnis itu dan langsung mentransfer sejumlah uang walau dia ragu. Dan di malam harinya Pak Supri melakukan pengenceritan dengan Ana. Di besok paginya Pak Supri datang ke kantor seperti biasa dan bertanya kepada seluruh stafnya bagaimana kondisi bisnis baru itu. Dan benar saja, bisnis itu cuma penipuan dan seluruh uang dari perusahaan Pak Supri menghilang. Pak Supri menjadi sangat kaget. Ditambah lagi Ana tidak datang di hari itu. Sedangkan Ana yang menawarkan investasi itu. Di sini Pak Supri berusaha untuk menghubungi Ana, tapi Ana tidak kunjung mengangkat teleponnya, yang membuat masalah semakin pelik. Akhirnya Pak Supri berhasil menghubungi Ana dan minta penjelasan tentang bisnis yang dia tawarkan.
Tapi di sini Ana terus mengelak tuduhan dan juga pertanyaan dari Pak Supri. Kemudian karena kesal, Ana akhirnya keluar dari bar itu dan dikejar oleh Pak Supri. Saat sampai di rumah Ana, Pak Supri langsung mengetuk pintu. Dan alangkah kagetnya saat yang membuka pintu adalah orang lain. Dan di sini menurut penuturan dari orang ini, Ana sudah pergi dan pindah dari apartemen itu. Dari sini Pak Supri sadar kalau Ana ini hanyalah seorang penipu. Di keesokan paginya, Rusdi sebagai orang kepercayaan Supri tampak tidak percaya dan sangat marah kepada Ana. Lalu Supri meminta stafnya untuk keluar dari ruangan karena dia ingin menenangkan pikirannya. Saat berada di luar, Mamat sangat tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Ana. Namun terlihat Rusdi malah santai menanggapi masalah ini. Mamat pergi meninggalkan Rusdi yang berada di atap. Lalu Rusdi menghubungi seseorang untuk bertemu. Di keesokannya saat bertemu, datang Lisa yang membawa tas besar. Tak selang lama datang Ana. Lalu mereka bertiga membagikan uang tersebut. Dari sini diketahui kalau mereka bertiga merupakan gembong penipu spesialisasi perusahaan. Dan kini mereka berhasil menggasak uang milik Pak Supri dan akan mencari target baru untuk dikuras hartanya lagi. Dan film pun berakhir dan tamat. Nah, itu tadi adalah alur ceritanya. Endingnya sangat membagongkan. Walau isinya cuma bercocok tanam, tapi lumayanlah ada jalan ceritanya. Pesan-pesan yang bisa diambil, jangan bercocok tanam sembarangan kalau harta kalian gak mau habis. Nah, untuk kali ini itu dulu ya. Jangan lupa subscribe, komen, request film juga bisa. Thank you for watching. See you next video. Ciao.